Hello ladies and moron, welcome aboard to our channel Pirate Engine Podcast. Sebuah channel yang membahas soal manga, anime, movie, film, manhwa, ya apapun itu yang recommended untuk bisa kalian tonton. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen agar kita semua berdua ini bisa semangat terus tiap minggu untuk videonya. update videonya. Siap? Kali ini apa yang akan kita bahas ya? One Piece. Oh, topik-topiknya ringan dulu aja ya. Untuk episode pertama ini kita akan bahas tentang One Piece. Ringan banget. Oh, ringan sekali. Sangat ringan ya, dari kecil sampai sekarang. Masih menarik untuk dibahas ya. Ringan sekali untuk dibawa ke akhirat nanti. Nah, kalau ngomongin One Piece berarti kita di sini ngomongin tentang animenya, tentang manganya, kemudian tentang live actionnya yang di Netflix gitu ya. Iya, yang baru-baru inilah. Yang itu mendapat sambutan cukup mixed review, tapi rata-rata sih positif. Live actionnya. Boleh kita bahas Netflix-nya dulu? Terserah. Bahwa itu sampah. Oh, ada sedikit bro. Gue jujur. Oh, dari awal udah mulai panas nih ya. Gue boleh jujur ya. Kalau gue boleh jujur ya, itu di Netflix itu sampah. Gitu. Oke, coba. Kalau gue bahas ya, kalau kita bahas Netflix One Piece di Netflix itu pertama settingan backgroundnya jelek sekali. Kayak kesannya studio banget gitu loh. Ini belakangnya itu terlalu kelihatan ya. Terlalu kelihatan gitu loh. Iya. Bayangkan film yang studio 300 itu masih lebih bagus. Beda kelas. Iya, memang beda kelas. Tapi atau Zack Snyder ya. Tapi ya tolonglah gitu loh. Tolonglah. Okay. Tolonglah gitu. Jangan dibikin jelek One Piece itu gitu. Karakter utama oke, fine. Zoro oke. Gue semua karakternya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Biarpun ada sedikit penggambaran berbeda kayak Nojiko mungkin. Terus Makino ya. Tolong jangan berpura-pura untuk tidak berpilihan hal itu ya kan. Dan Backman itu. aduh tolong lah. Tapi ya sudahlah, itu bisa dibelakangkan lah itu. Okay. Mungkin diganti. Dia kenapa lagi ya? Mungkin bisa diganti lah aktornya gitu ya. Tapi ya setidaknya lumayan lah gitu loh. Garp oke. Tapi sayang sekali Garp dikenalkan di awal-awal. Itu sayang sekali. Ya, sedangkan kita kena Garp itu chapter 45. Buset, inget banget. Bukan chapter 4. Ya dia sekitar situ. Volume kali. Volume 45. Tapi sebelum itu munculnya di cover-cover depannya udah muncul. Iya. Jadi gue tahu Garp itu kan di Water 7 tuh, tentang siapa dia itu kan. Ya. Gue baru tahu itu. Oh, ternyata kan kita kenalnya coba kakek-kakek pakai pala hoodie untuk anjing. Iya. Anjing. Dan dia yang Kobe sama Helmepo. Siapa sih ini orang? Iya. Oh, ada angkatan laut nih. Oh, ini jenderalnya nih gitu kan. Gue pikirin ternyata itu kakek Luffy, dan itu diulas di awal-awal di Netflix. Itu yang buat gue kecewa. Iya, betul. Kemudian juga Arlong sama Buggy kerjasama. Ini ngelawak sekali ini gitu. Aduh, gue bilang. Biarpun Buggy-nya oke lah ya. Buggy-nya oke, walaupun Arlongnya kayak badut juga, tapi nggak masalah lah. Buat gue itu nggak masalah. Buggy-nya oke sih, kesan seremnya dapat. Iya, Buggy, Kuro lebih juga. Teroris daripada di anime. Iya, itu lebih keren lah kalau Buggy. Mihawk juga oke. Mihawk oke. Ya memang sih kayak Makino. Yang jelek itu ya, Mak. Karakternya tapi malah muncul cuma kayak buat karena cerita di situ. Durasi ya. Iya, cerita durasi. Itu momen pentingnya Mihawk, bukan Don Krieg-nya gitu. Emang ujung-ujung bakal kalah juga sih Don Krieg. Oke, jadi kalau gue bilang Netflix itu ya, kalau di One Piece di Netflix live action itu kalau gue bilang ya, kalau sampah keterlaluan sih ya, tapi kalau nggak sampah banget lah, masih enjoyable aja, cuma nggak kayak Dragon Ball Evolution itu keterlaluan aja. Ya setidaknya nggak sampai ke sana aja tolong blok. Ya setidaknya nggak ke situ gitu, rusaknya nggak sampai ke sana. Terlalu kebangetan banget ya, sampai meninggal pun pemeran Goku-nya sampai minta maaf karena telah membuat film main di film buruk. Aduh, setidaknya dan Choyun Fat lo kenapa main di situ Choyun Fat? Ini sebagai Muten Roshi ya? Saya ingat gue jadi Muten Roshi. Iya, jadi Muten Roshi. Iya, ngapain lo main di situ? Udah bagus tuh God of Gambler aja. Oke, setidaknya tidak sampai ke ranah itu One Piece wilayah sampahnya. Untungnya ya kan, kita sempat skeptis karena Makenyo Arata jadi Zoro juga oke, biarpun habis main film Senseiya yang ada
ya tidak masalah buat gua gitu loh. Iya. Setidaknya itu masih bisa dikembangkan ya kalau live action One Piece, Topi Jerah One Piece di Netflix. Ya tapi kalau dibilang sangat bagus epic segala macam, tolong itu jangan gitu. Itu nggak epic, itu nggak epic kalau gue bilang. Kita tunggu season 2-nya. Season 2-nya kita harap lebih bagus lagi daripada season pertama ini. Nah, itu tadi Netflix-nya ya, itu live action dari One Piece. Dan tolong jangan kalian menganggap menilai One Piece itu bagus atau jelek hanya dari live action. Harus dilihat dulu sumber aslinya ya. Iya betul, dari manganya, dari animnya. Kalian lihat lagi. Tontonlah dulu minimal berapa chapter, baca berapa chapter, atau tonton berapa episode, habis itu bandingin, oh ini nggak ada, dia yang live action, kok ini nggak ada. Nah iya benar-benar. Jadi kalau lu nggak mau dari awal sampai akhir gitu, ya lu nonton aja beberapa dari awal-awal ya, itu kan berhubungan tuh sama yang di Netflix ya kan. Jadi lu bisa menilai yang One Piece itu yang di Netflix itu live actionnya itu bagus atau tidak, lu bisa nilai dari situ. Jangan langsung dari wah jelek nih, wah ini bagus gitu. Oh nggak bisa kayak gitu, lo harus lihat dari sumber aslinya. Nah lu harus dari sumber asli. Jadi buat yang baru nonton langsung melompat ke live action yang nggak lihat sumber aslinya terus dengan bangga ya bilang, tolong jangan FOMO lah ya deh. Apa sekitar FOMO? Feeling of missing out pak. Feeling of missing out. Iya jadi cuma lagi hype gitu kan. Lihat dulu sumber aslinya, baca dulu pelan-pelan, nikmatin karena ini bukan soal perlombaan. Iya betul, ini bukan soal perlombaan dan ini adalah proses menikmati. Karena esensi dari menonton apapun menjadi wibu itu nikmati apa yang mulai. Anjir wibu. Wibu ya. Kalau dulu wibu, tapi udah sih sekarang banyak yang ngaku wibu. Kayaknya kita bakal bahas makna wibu di suatu saat nanti ya. Ya itu, sekarang ya, sekarang jadi kita cuma buat sekilas pandang. Perlu itu kayaknya. Oke, itu tadi live action One Piece di Netflix. Lanjut aja. Dan kita akan bahas lanjut ke animenya. Pertama kali gue tahu anime One Piece itu dulu itu tahun 98 di RCTI. Jam berapa ya kalau nggak salah? Jam 10-an. Jam 10-an ya benar-benar. Jam 10-an. Dan itu benar-benar gue kira itu kartun tentang bajak laut. Hilangnya kartun dulu ya kita kartun ya. Kita kan kenalnya kartun. Orang dulu tiap minggu ya kan kartun banyak ya. Kartun. Gue nggak tahu istilah anime, manga. Gue nggak dewasa baru. Oh iya, ternyata. Dan dulu sih nggak ada masalah mau dibilang kartun, emang nggak ada yang larang. Orang kita nikmatin juga ya ujungnya. Ya, kalau sekarang aduh tolonglah. Tolong. Maksudnya nggak usah terlalu begitu. Ngerti kalian menghargai itu bilangnya anime, tapi nggak usah sampai harus ribut gontok-gontokan ya kan, sampai debat di medsos ketik-ketikan caps lock ditekan sampai rusak ya kan, huruf A-nya gede. Oh nggak usah kayak gitulah, cukup jelasin aja udah terima ya udah enggak ya wis. Dan balik lagi tadi gue animenya gue tahu itu One Piece itu dari pas yang dia sobekin topi jeraminya pakai 3 pisau. 3 pisau. Gue bilang, kok dia marah, topinya rusak gitu. Kenapa gitu ya? Gue mikirnya ini kenapa ini ya, gue pikir kan kok agak berbeda dari bayangan gue topi jerami bajak laut itu. Terus kemampuannya juga pakai gaya karet gitu kan. Terus aneh-aneh terus bara-bara. Pedang 3 Pedang 3. Gue juga kaget. Kok bisa pakai digigit gitu. Bisa gitu. Gue mikir wah ini kok agak aneh ini cerita. Tapi menarik. Itu bikin gue menarik One Piece. Dan puncaknya anime gue lebih suka One Piece itu saat Zoro lawan Mihawk. Kelihatan itu bener-bener wah itu bener-bener nyentuh gue banget itu. Gila ini keren sekali itu. Cuman kalah sama pedang kecil ya. Ngecein banget kayak pedang mainan. Pedang itu yang paling kecil yang gue bawa cuma ini. Dia masih sempat ngomong gitu, Bel. Gue kalau dilakuin, gue pukul pakai kelingking gue ya kan. Gue kayak wah. Minum dulu Pak, minum. Minum. Iya kan? Pedang itu. Sayangnya saya tidak mau pedang lebih kecil dari ini ya kan. Emang ada lagi. Gue mikir anjir ini itu di belakang lu tuh apa? Siapa kalau pakai tadi? Iya. Gue bilang wah gila ini epic moment apa? Gue nggak sabar nunggu kartunnya itu sampai gue beli komiknya. Wah itu udah bener-bener nggak sabar gue ngeluarin pedang ditahan beneran ditahan.
3 pedang loh, dia pakai jurus onigiri ya. Iya. Kalau onigiri ditahan pakai 1 pedang, anjir itu gua bilang wah perbedaannya jauh banget kekuatannya Figur banget ya orang. itu overpower banget tuh Mihawk. Iya. Gua bilang, Oke, anjir gua bilang nih Mihawk, gua bilang. Kalau gua kenal One Piece tuh sama sih, kita kayaknya seumuran ya kan. Gua juga sama. Kalau gua main ke rumah temen gua, dia ada game namanya One Piece Mansion. Nah itu kan kayak apartemen ya kan. Terus gue liat di TV One Piece, wah sama nih kayak yang gue mainin, ternyata beda. Gue nonton aja. Cerita sama apa nggak? Beda nih, One Piece Mansion kan ternyata cuma kita nyusun apartemen ya. Kalau ini One Piece ya One Piece ini kan gue. Tapi kalau depannya mirip-mirip, gue pikir sama nih. Itu apaan game apa? PS1 PS1 lah kan zaman itu kan. Nonton tuh, lah, kok seru ya? Gue nonton dari awal yang dia keluar dari gentong ketemu Kobe. Gentong. Dari awal malah. Gak usah dari apa aja. Wah seru nih. Terus apa lagi kalau kita bilang epic moment animenya itu? Kalau gue epic momennya sih pas Marineford War ya. Oh iya, itu pas si Akainu ditahan tinjunya pakai pedangnya si Jackie. Itu Shanks, bukan Jackie. Bukan Jackie. Tapi itu seperti itu kan, sempat jadi meme ya. Meme kan. Sampai pengisi suara juga, ya maaf saya juga ngomong Jackie. Karena di skripnya Jackie. Shanks ya. Bukan Shanks ya itu. Keren banget tuh. Marineford ya. Padahal belum kelihatan haki segala macam, tapi bisa. Itu diperkenalkan haki di situ ya. Kalau awal-awal haki mulai di Marineford. Dan kalau gue bilang epic yang ya kalau dibilang ke bawah emosional itu pas chapter Water 7. Itu dapat semua itu tentang perpecahan dalam tim. Ya, si Usopp ya kan. Terus Going Merry dibakar ya, nyelamatin Robin. Iya, itu seru. Itu dapat itu momen terhebatnya di situ. Water 7 itu. Semuanya punya kemampuan baru. Wah ya, itu benar-benar upgrade semua kemampuannya, dan itu benar-benar epic moment kalau dapat ibaratnya lu nyerbu satu markas besar cuma pakai pasukan segelintir tapi rusuh ya. Aduh. Siapa lagi kalau kita ngomong epic momennya One Piece itu ya? Si Zoro sih. Zoro ya? Iya kalau gue mah. Iya kalau gue bilang sih semua pertarungan Zoro itu emang epic sih. Epic. Mihawk. Terus pas dia ngelawan pasukan Arlong. Ya. Kondisi dia udah sekarat tuh. Badannya udah khususnya masih letek-letek begini. Lukanya belum keren. Arlongnya kaget gitu. Arlongnya kaget. Masih hidup ya orang ini. Kok manusia ini masih bisa bergerak dengan luka seperti ini ya kan? Udah panik itu Arlong ya kan. Terus pas apalagi dia lawan dengan time skip lah, habis time skip dia ketiduran di kapal. Salah kapal mau mancing. Oh iya, itu juga. Atau dia kapal kebelah terus dia cuma enteng ngomong salah naik kapal ya. Itu kayak juga enak banget. Zoro ya kalau gue bilang sih karakter terbest di One Piece itu Zoro ya. Zoro ya. Dan maaf ya, bukan Luffy gitu. Bukan karena memang Luffy karakter utama tapi ya dia ada epic moment entrance skin-nya juga bagus, ada cuma lebih ke arah Zoro sih. Iya, memang ke arah Zoro kalau gue bilang. Kenapa? Karena gayanya itu tenang gitu loh, gak kayak Luffy yang Naruto. Iya, Naruto rusuh. Tapi memang itu tokoh utama, gaya tokoh utamanya gitu. Ya samalah kalau dibilang kayak Goku, Vegeta gayanya cool gitu kan. Si Gokunya yang rusuh ya kan. Sama kayak Naruto, Sasuke, Sasuke-nya yang cool, Naruto juga Naruto-nya yang rusuh. Itu udah biasa ya kayak gitu.